Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama, bahwa memuji itu bisa menggunakan kalimat hamida, yahmadu. Dan bisa juga menggunakan kalimat madaha, yamdahu. Hurufnya sama, 3. Ha, kemudian dal, dan mim. Dalam urutan itu abjadnya. Hijaiyah. Dalam urutan hijaiyah, ha, dal, mim. Ketika disusun, ada yang berbunyi hamida. Haknya di depan, mim di tengah, dal di belakang. Hamida, yahmadu. Bisa juga disusun dengan kalimat madaha, yamdahu. Sudah nyata bedanya belum? Sudah ya? Hamida, yahmadu, madaha, yamdahu. Bedanya apa? Kalau pakai madaha, yamdahu atau al-madhu, itu memuji secara mutlak. Apa saja yang bagus itu bisa dipuji dengan kalimat al-madhu. Tetapi kalau dia dibatasi, dipuji karena sesuatu yang bagusnya ikhtiar, sifatnya pilihan, ya, maka memujinya pakai alhamdu. Memuji ya, secara mutlak tanpa batasan itu madaha. Aku memuji kepada sesuatu yang bagus, mutlak. Pokoknya semua yang bagus-bagus pakai madaha. Tetapi kalau yang bagus itu karena bersifat ikhtiari, usaha dia mengusahakan sesuatu lalu jadi bagus, maka memuji pakai hamida. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang cantik, ada orang tampan, dari lahir udah begitu, tanpa usaha apa-apa, dia nggak operasi plastik segala, ya. Emang udah begitu lahir. Mujinya pakai apa? Pakai madaha, ya. Pakai madaha. Kenapa? Karena tanpa ada usaha dia, tanpa ada pilihan dia, ya. Dia bilang, saya mah ganteng emang dari sananya. Pas lahir udah begini katanya. Nggak ada paksaan, nggak ada usaha apa-apa, begini katanya. Maka memujinya pakai madaha. Tetapi kalau sesuatu itu bagus karena ikhtiari, karena usaha dia, karena pilihan dia, saya memilih begini daripada begitu, dan ternyata bagus, indah, ya, maka itu memuji pakai hamida gitu. Misalnya aku puji, aku sanjung fulan karena ilmunya. Ada gak orang terlahir dalam keadaan berilmu? Gak ada. Ilmu itu diusahakan. Nah, ketika dia menjadi ulama, menjadi orang alim, ya, menjadi saintis, menjadi ilmuwan, karena dulu waktu kecil itu dia nggak lahir dalam keadaan berilmu, lalu dia belajar keras, kemudian menjadi ilmuwan, maka memuji dia atas ilmunya dengan kalimat hamida. Kupuji dia, kusanjung dia, karena usaha yang dia buat menjadi orang berilmu. Nah, untuk Allah yang digunakan kalimatnya alhamdu. Ya, kenapa? Karena Allah itu memilih. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan semua yang dia kehendaki dan dia memilih. Memberikan nikmat, ya, mengangkat derajat, dia memilih. Maka pilihan-pilihan Allah dalam perbuatannya itu tanpa ada paksaan, dan dia, ya, bersifat ikhtiari, ya, memilih, maka Allah dipuji dengan kalimat alhamdu. Itu kata mufassir dikaitkan dengan segi bahasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Nah, kalimat lillah di sini, ini kata ahli tafsir nih, lam namanya harfu jarin, lillahi. Asalnya Allahu. Dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat isim dibacanya itu marfu, ya. Allahu, Muhammadun, Rasulullah, gitu. Asalnya marfu. Tetapi di sini bacanya dengan kasrah, lillahi. Kata mereka, allamu harfu jarin. Lam di sini
adalah huruf jar. Wa maknaha, dan artinya adalah al-istihqaq, yaitu kepemilikan, ya, keberhakan, mustahik. Segala puji itu adalah milik Allah. Jadi lillah itu artinya milik Allah. Maksudnya innallaha mustahiqun li jamil mahamid. Semua puji-pujian itu adalah hak miliknya Allah. Yang punya Allah, maka kembalikan kepada Allah. Maka di antara ucapan kalau orang meninggal, bukan cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ayat Quran. Ada juga ucapan yang lain, sabda Nabi, innalillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa likulli syai'in ajalun musamma, begitu. Wa likulli syai'in ajal musamman indah, kata Nabi. Semua yang diambil oleh Allah ya milik Allah. Semua yang Allah berikan kepada kamu juga milik Allah, dan segala sesuatu itu sudah ada ajal yang ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Maka kalau kita dapat pujian, cepat-cepat pulangin, kembaliin kepada Allah gitu. Kita bilang alhamdulillah ketika dapat pujian, apakah diri kita, apakah anak kita, bahkan rumah kita dipuji, maka cepat-cepat pujian itu kembalikan kepada yang punya, yaitu alhamdulillahi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sendiri semua udah tahu itu nama alam. Allah itu adalah alamun ala dzatir rabbi tabaraka wa taala. Allah adalah nama zat. Ya, nama zat. Makanya orang-orang yang bilang ayat pertama bismillah dengan nama Allah, ya, itu kata ulama, ism itu bisa dari wasmun, artinya alamat, tanda. Bisa juga dari sumu, ketinggian. Maka langit disebut sama. Kenapa? Karena tinggi. Kita punya atap rumah, karena dia tinggi kita sebut apa? Langit. Langit kan begitu. Jadi sesuatu yang tinggi disebut dengan sama, karena sama dari sumu. Dan memang biasa sesuatu menjadi tinggi nilainya kalau ada namanya. Bayangkan kalau sesuatu tidak ada nama. Kita Pak, kita ini pernah berada di suatu masa di mana kita belum bisa disebut namanya. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya kan? Kita ada pernah di suatu hin, suatu masa, minad dahri, dari zaman, kita disebut namanya nggak bisa. Kapan kita menjadi mulia? Kapan kita menjadi tinggi derajatnya? Ketika diberi nama. Maka anak yang lahir, kata Nabi, yauma sabihi, pada hari ketujuh, ya, itu tuzbahu anhu, ya, tuzbahu anhu, disembelih untuknya atau karenanya syatun au syatan, seekor kambing atau 2 ekor kambing, tergantung laki atau perempuan. Kemudian dan diberikan nama, wa yusamma, dan diberikan nama tuh anak siapa, dan yuhlak, dicukur habis kepalanya. Nah, jadi nama itu penting. Kenapa? Karena dengan ada nama seseorang mendapatkan ketinggian. Gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita nyebut nama Allah, tinggikan. Allah bukan Allah. Astaghfirullah bukan astaga. Jangan disingkat-singkat, jangan dipangkas-pangkas, astaga. Lengkapin, astaghfirullah, gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalimat Rob, ya, Rob itu artinya malik. Rob itu artinya malik, pemilik atau penguasa. Dari segi bahasa, ya, segi bahasa, Rob itu artinya penguasa, atau juga bisa berarti pemelihara. Maka di sebagian terjemah, lillahi rabbil alamin, Allah Tuhan yang memelihara semesta alam, pemelihara. Tetapi dia bisa juga diterjemah sebagai penguasa, malik. Kita menyebut ini milik saya. Milik itu dari bahasa Arab, ya. Kalau kita bilang punya, ya, punya sama dengan milik. Milik bahasa Arab. Jadi pemilik namanya malik.
Kalau milkun, milik, ya, itu beda dengan malik, pemiliknya. Nah, maka malik, ya. Nah, itu Rabbil alamin. Jadi yuqalu Rabbud dar limalikiha wa yakunu bimana tarbiyah. Tetapi bisa juga Rob itu artinya memelihara atau mendidik, ya, murabbi, pendidik, ya, gitu. Artinya apa? Artinya adalah at-tabligh ilal kamali tadrijan, menyampaikan sesuatu sampai sempurna secara bertahap-tahap. Karena sifat daripada makhluk itu berubah. Sifat makhluk berubah dari lemah kemudian menjadi kuat. Nanti udah kuat jadi lemah lagi. Nah, proses perubahan itu, ya, itu yang buat Allah. Namanya Allah Rob, yaitu yang merubah makhluk dari nol, from zero to hero. Nah, begitu. Maka kita lihat semua makhluk itu ada perubahan, ya. Kecuali malaikat, ya. Malaikat emang inna ansya'nahunna insya'a, ya, semacam bidadari itu kata Allah, kami ciptakan bidadari, ya, wanita-wanita di surga itu secara langsung insya'a. Jadi nggak dari bayi dulu jadi anak balita, jadi anak-anak, di remaja, dewasa, langsung ting gede langsung begitu. Seperti umur 33 tahun. Nah, karena semua dipelihara oleh Allah, maka Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah diberikan sifat dengan Rabb. Jadi Rabb di sini sifat. Kalau Allah kan nama tadi. Allah tuh nama. Kalau Rabb tuh sifat, ya. Seperti sifat Allah yang namanya adil. Adil itu juga sifat, ya. Wusifa bihi kal adli wala yuqalu ala ghairi ta'ala illa muqayyadan. Allah diberikan sifat dengan Rabb, ya. Seperti Allah diberikan sifat dengan adil, dan tidak boleh disebut Rabb kepada selain Allah kecuali dengan batasan. Kalau bahasa Quran, Rabb itu sama, baik Allah ataupun manusia tetap Rabb. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-alamin. Al-alamin. Al-alamin, ya, itu jam'ul alam, bentuk jamak daripada alam. Kalau alam satu, kalau alamin berarti banyak. Maka dalam terjemah biasanya segala puji bagi Allah, pemelihara semesta alam, ya. Semesta artinya seluruh, ya. Alam itu artinya apa? Alam itu makhluk. Selain daripada Allah namanya alam, ya. Alam beda dengan alam. Hati-hati nih, Pak. Ada alam, ada alam, ada lagi alam, beda lagi. Kadang-kadang orang-orang kita nih, ya, dia bilang ini fenomena alam. Ini alam yang mana nih? Ya, fenomena alam yang mana? Coba jelaskan. Kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, itu fenomena alam, alam yang mana? Alam yang makhluk atau yang alam? Ya, tidak terjadi sesuatu pun kecuali dengan izin alam. Dia yang maha tahu. Tidak akan terjadi dengan izin dia, ya. Kalau kita bilangnya fenomena alam, ya, jadi kecil bahasanya. Jika ada muhasabah, nggak ingat dosa, bahwa musibah-musibah itu kadang-kadang itu terjadi sebagai timbal balik perbuatan kita yang buruk. Mengapa pula Ustadz disuruh doa kunut nazilah ketika ada musibah yang musibahnya disebabkan oleh penggundulan hutan-hutan? Anda yang mengambil pohon-pohonnya, menggunduli hutan-hutannya, ketika air tak tertahan lagi mengalir ke kota-kota, lalu Ustadz yang suruh doa, Pak Ustadz tolong hari Jumat ini khusus kunut nazilah Pak Ustadz. Kata Ustadz, enggak lah nazilah. Nazilah itu kalau musibahnya khusus buat orang Islam. Nazilah kalau musibahnya khusus untuk orang Islam, yaitu dibunuh, ditindas, khusus orang Islam. Tapi kalau musibah kayak bencana alam, apakah khusus orang Islam? Tidak, semua orang kena musibah merata. Maka enggak perlu nazilah. Tapi doakan orang-orang Islam yang kena musibah, Allahumma afrik alaihim
sabra. Ya Allah, curahkan kepada mereka sifat sabar, dan jangan lupa kirim dukungan, bantuan, support kepada mereka agar mereka tambah kuat kesabarannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamin itu jamak daripada alam, artinya makhluk. Masih wallah, selain daripada Allah itu namanya alam. Maka malaikat bisa disebut dengan alam enggak? Bisa nggak sebut alam malaikat? Alam malaikat, ya, alam dunia, alam akhirat, alam barzah, alam manusia, alam tumbuhan. Semua makhluk bisa diberikan nama di depannya apa? Alam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah, ya, pemelihara, penguasa, dan tentunya pencipta seluruh makhluk yang diciptakan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu mustaqan, ya, ismani mustaqani minar rahmati ala wajhil mubalaghah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kata yang diambil dari satu, yaitu rahmat. Rahmat bisa dibelah jadi Rahman, satu lagi jadi Rahim. Apa bedanya? Nah, kata mufassir ini, Ar-Rahman asyaddu mubalaghah minar rahim. Ketika rahmat dibelah, yang satu Rahman, yang satu Rahim, maka Rahman ini lebih unggul daripada Rahim. Rahman lebih unggul daripada Rahim. Kenapa? Karena sifat Rahman itu mencakup seluruh makhluk, ya. Sedangkan Rahim hanya terbatas kepada orang-orang beriman. Jadi Allah Maha Pengasih, berarti tidak pilih kasih, tak pandang bulu, semua dikasih, nggak ada beda. Dan itu berlaku di dunia. Orang kafir kaya, orang beriman ada yang kaya? Kaya gitu, ya. Orang kafir sehat, orang beriman sehat. Ketika masalah-masalah dunia diberikan sama oleh Allah, tak pilih kasih, tak pandang bulu, Allah disebut dengan Ar-Rahman. Tetapi ketika Allah menghususkan untuk orang beriman, yaitu nih surga di akhirat nih untuk orang beriman, neraka buat orang kafir, itu namanya Rahim, terbatas. Makanya kalau bicara dunia, dalilnya Ar-Rahmanu alal arsyis tawa, bukan Ar-Rahimu tetapi Ar-Rahman. Tetapi kalau bicara akhirat, Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, bukan ghafurur rahman, tapi ghafurur rahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam Quran, Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Kemudian ketika beriman, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu, ya, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Beda pengasih dengan penyayang. Perbedaan siar antara orang beriman dan orang kafir ketika perang ada kalimat itu, amit amit. Orang beriman, ya, siarnya itu di dunia kalau perang bilangnya amit amit. Perang orang kafir nih, kata orang beriman, amit amit, matikan ya Allah, matikan ya Allah. Itu doa keburukan untuk orang kafir. Nah, nanti siar orang beriman ketika di akhirat bilangnya salim salim. Ketika nyebrang jembatan Sirat, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Salim, Robbi salim salim. Entah dari mana itu tersebar di masyarakat, ya. Ibu-ibu kita, perempuan-perempuan kita kalau hamil suka bilang amit-amit jabang, berarti matiin nih jabang bayi ini. Nah, jangan bilang begitu, amit-amit. Jadi ibu-ibu yang di rumah, ya, atau yang hadir di sini, jangan biasakan kalimat amit gitu. Gara-gara dipegang sama tetangganya yang dia nggak suka, amit-amit gitu. Matiin, jangan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah diberikan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, setelah Allah menyebut Rabbil Alamin, supaya apa? Adakah maksud yang dituju? Adakah hikmah yang bisa diambil? Ada. Di antara sunnatullah, di antara kebiasaan Allah itu menghadirkan rasa harap sekaligus menghadirkan rasa takut.
Kalau orang berharap terus, ya, nanti PHP. Kalau ditakut-takutin terus, nanti minder, ya. Maka Allah selalu menarik orang itu antara harap dan takut. Makanya di samping ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Robbil Alamin gitu. Jadi kalimat itu selalu digunakan oleh Allah, metodenya Allah itu, dan kita harus meniru metode ini. Apalagi kita umat Islam sebagai juru dakwah. Jangan nakut-nakutin doang, tapi mesti memberikan harapan. Kata Allah apa? Kata Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi, tetapi azabku wal azabul alim, itu azab yang sangat pedih. Di satu sisi Allah bilang Allah pengampun, pengampun, pengampun. Tapi satu sisi bilangnya azabnya sangat sangat pedih. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ya, dua sisi mesti disebut, ya. Satu sisi memberikan pengharapan, satu sisi mesti menghadirkan rasa takut bagi orang yang udah terlanjur jatuh dalam dosa. Udah terlanjur nih, Allah pengampun, Allah penyayang. Meskipun berbuat dosa masih dapat makan, masih dapat minum, masih hirup udara. Dikasih harapan, nih, Allah pengampun, penyayang, tobat, tobat, tobat. Bagi orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bagi orang yang tidak jatuh dalam dosa, jangan disayang-sayang begitu. Tetapi takut-takutin, hati-hati jangan sampai berbuat dosa. Karena nanti dosa itu hukumannya azab yang sangat perih, sangat pedih. Dan ini jadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi juga begitu. Kata Nabi begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah secara marfu, kata Nabi ini. Lau ya'lamul mu'min ma indallah minal uqubah ma tama'a fi jannati ahadun. Kalau orang beriman tahu tentang hukuman yang ada di sisi Allah, maka tak satu orang beriman pun yang berharap masuk surga. Saking totalitasnya, wah, kayak kita mah susah masuk surga nih, nggak bisa kita. Hukuman Allah sangat keras, sangat teliti. Jadi orang beriman tuh selalu merasa nggak akan bisa masuk surga. Dan sebaliknya kata Nabi, lau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah. Kalau orang kafir tahu rahmat yang ada di sisi Allah, maqanata min rahmati hadun, maka tidak akan ada satupun yang putus asa dari rahmat Allah. Gitu. Tetapi kalimat rahim, ya, itu menghadirkan rasa harapan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita baru bahas 2 ayat, tapi sudah mulai siang. Jadi saya tutup sampai di sini saja. Tafsirnya baru 2 ayat, ya. Kemudian masih berlanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya jika ada soal atau diskusi saya persilahkan.